Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Wanipin dalam channel dan TikTok Celote Wanipin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya bersama dengan Bapak Samsur Rahid. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau adalah Bupati Solo 2010-2015 dan beliau adalah warga Kota Padang. Dan tentunya kita akan bertanya kepada beliau terkait dengan sosok kepemimpinan Kota Padang ke depan itu seperti apa di mata beliau. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita memahami dan mengetahui bahwa bulan November akan dilaksanakan pemilu kada serentak se-Indonesia. Sumatera Barat juga demikian. Kemudian Kota Padang juga demikian. Kota Padang adalah ibu kota provinsi Sumatera Barat. Penduduk yang paling banyak di Sumatera Barat. Barometer kemajuan Sumatera Barat sangat ditentukan oleh kemajuan Kota Padang dan masyarakatnya. Alhamdulillah kita melihat bahwa perkembangan Kota Padang dari hari ke hari, dari tahun ke tahun selama ini seakan-akan stagnasi di tempat. Apa buktinya? Infrastruktur seakan-akan tidak bertambah. Kita tidak melihat satupun flyover yang ada di Kota Padang, sementara kemacetan luar biasa. Kenapa bisa itu terjadi? Kenapa? Karena nyali daripada seorang pemimpin atau wali kota hanya sebatas Kota Padang saja, sebatas Sumatera Barat saja. Maka yang dituntut, yang diharapkan ke depan adalah bagaimana muncul figur wali kota Padang yang mempunyai pemahaman dan rasionalitas yang tinggi, punya pengetahuan yang holistik, punya komitmen yang kuat untuk pembangunan masyarakat dan Kota Padang, dan punya jaringan sampai ke tingkat pusat. Itu yang dibutuhkan. Yang kedua, secara pribadi, diharapkan wali kota Padang tidak berorientasi kepada kelompok kepentingan saja, kepada partainya saja, tetapi berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang diharapkan juga seorang figur itu adalah yang sudah siap dan selesai dengan dirinya. Jangan dijadikan jabatan wali kota itu sebagai lapangan pekerjaan, tempat pencaharian. Yang terjadi selama ini, sebagian besar demikian. Seakan-akan jadi kepala daerah adalah lapangan pekerjaan. Ketika dijadikan lapangan pekerjaan, orientasinya adalah mencari uang untuk dirinya sendiri. Maka yang dibutuhkan adalah figur yang sudah selesai dengan dirinya. Di samping itu tentunya yang diharapkan oleh warga masyarakat Kota Padang, jangan seperti sebelum-sebelumnya. Saya tidak menyebut siapa sebelumnya, tetapi yang jelas kemajuan Kota Padang dan masyarakatnya itu lambat perkembangannya dibandingkan dengan daerah lain. Dulu kita masih nomor 5 di Sumatera Barat. Kemudian Kota Padang termasuk yang perkembangan dianggap begitu cepat. Ternyata yang paling lambat. Lihatlah secara fisik, lihatlah secara kemasyarakatan, lihatlah bagaimana komitmen masyarakatnya dalam ikut bergotong royong membangun Sumatera Barat. Kenapa? Kuncinya adalah figur. Nah, figur yang bagaimana? Figur yang memahami posisinya sebagai orang Minangkabau. Karena pada diri seorang kepala daerah tidak hanya melekat fungsi sebagai kepala daerah, kepala pemerintahan, tetapi dia adalah juga pucuk undang dalam negeri Payung Panji di Minangkabau. Sebagai pucuk undang dan Payung Panji di Minangkabau, mereka harus memahami, kemudian memberdayakan institusi yang sudah ada. Selama ini, apa yang terabaikan? Persoalan adat, Elkam tidak diberdayakan, Bondo Kandung tidak diberdayakan, MUI seakan-akan tidak diberdayakan. Begitu juga yang lain-lainnya. Ketika itu tidak diberdayakan, pada potensi Sumatera Barat adalah manusianya. Nah, ketika manusia tidak diberdayakan, maka kita akan tetap. Memang saya memahami betul, setiap penyampaian visi misi oleh calon kepala daerah, kuncinya, intinya katanya membangkit batang terandap, ingin mengabdi kepada masyarakat. Mana dia? Jalan tol berapa lama tidak selesai? Flyover yang ada di pinggir laut sudah berapa tahun? Sudah berapa periode wali kota dengan gubernurnya? Kenapa juga tidak tuntas? Sampai hari ini tidak bisa dimanfaatkan. Padahal kalau terbuka flyover dari pinggir laut sampai ke Priaman, itu bisa menjadi objek wisata. Lalu lintas harian untuk berpariwisata, itu akan ramai. Ketika orang banyak berkunjung, hidup ekonomi di sekitarnya. Yang terjadi hari ini, flyover di belakang Hotel Pangeran dibangun, tetapi hanya 50 meter, 20 meter, 30 meter per tahun. Sudah berapa puluh tahun tidak selesai. Begitu juga yang lain. Di persimpangan selalu macet dan segalanya. Pasar Simpang Haru Semraut
dan segalanya. Padahal Padang adalah ibu kota provinsi, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat kegiatan perpolitikan di Sumatera Barat. Kenapa tidak dibangun? Karena belum muncul pemimpin-pemimpin yang holistik pemahamannya terhadap Minangkabau, terhadap Sumatera Barat, terhadap pembangunan. Makanya figur yang kita harapkan depan adalah bukan dari birokrasi, bukan dari siapa-siapa, bukan tokoh partai politik, tapi figur yang selesai dengan dirinya, punya link ke atas, punya komitmen untuk membangun masyarakat. Di samping itu tentunya mempunyai biaya operasional yang cukup untuk itu. Itu kira-kira.